Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Hari-hari ini adalah hari-hari yang tragis, hari-hari yang sangat mengecewakan, hari-hari yang sangat menyedihkan, hari-hari yang penuh dengan tangis dan tetesan air mata. Siapa yang hatinya tidak terketuk, siapa yang pikirannya tidak dikaget-kagetkan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi di Gaza sampai hari ini. Bayangkan, Gaza itu hanya terdiri dari 5 wilayah yang luasnya tidak lebih dari 350 km ya. Dan bahkan kalau kita keliling satu hari di Gaza itu mungkin sudah cukup selesai semuanya, nggak sampai satu hari. Ada 5 wilayah North Gaza, Gaza Utara, kemudian Gaza, kemudian Dirbalah, kemudian Khan Yunis, kemudian yang terakhir adalah Rafah ya. Dulu ketika pecah pertama kali ya, agresi militer ke Gaza, setelah tanggal 7 Oktober ya, pasukan Zionis Israel itu membombardir wilayah utara Gaza dan memberikan selebaran bahwa mereka harus berpindah ke wilayah yang lain ya, wilayah Gaza itu adalah wilayah yang aman. Maka berpindahlah penduduk yang ada di utara Gaza untuk pindah ke wilayah Gaza. Tapi ketika mereka berada di wilayah Gaza, mereka juga sama. Darah mengalir bercucuran diakibatkan oleh bombardir roket-roket yang dijatuhkan oleh pesawat tempur tentara Zionis Israel. Dibombardir ya, rata berapa jutaan manusia, mereka terkaget-kaget dengan kekejaman tentara Zionis Israel ini ya. Korban berjatuhan ribuan. Cukup di situ? Tidak. Ternyata penipuan lagi dilakukan oleh pihak tentara Zionis Israel bahwa wilayah yang aman adalah wilayah berikutnya Dirbalah. Maka hendaklah mereka pergi ke Dirbalah, berpindah ke Dirbalah. Pindahlah mereka, semuanya terlunta-lunta, rumah ya, kebun, kekayaan, kendaraan dan sebagainya yang mereka tinggalkan sudah dilepaskan semuanya. Yang penting nyawa mereka selamat. Bahkan diceritakan bahwa sebagian dari rumah yang mereka tinggalkan ketika pasukan-pasukan Zionis Israel masuk ke wilayah mereka ya, luar biasa ternyata. Tentara-tentara Zionis Israel itu bukan hanya menghancurkan jalan-jalan, rumah-rumah, tapi mereka juga menggasak, merampok semua perhiasan, kekayaan yang ada di rumah tersebut karena ditinggalkan oleh pemiliknya. Mereka ambil kekayaan itu, bahkan benda-benda berharga mereka juga ambil ya. Jadi mereka bukan hanya mengorbankan kemanusiaan, tapi juga rakus dengan harta kekayaan yang dimiliki oleh warga Gaza, diambil semuanya ya. Tidak cukup mereka warga Palestina itu berpindah dari utara Gaza ke Gaza kemudian Dirbalah ya, maka mereka juga dibombardir ketika mereka berada di Dirbalah ya. Bombardir habis-habisan, jatuhlah korban yang semakin banyak, ribuan. Bantuan-bantuan kemanusiaan sampai hari itu juga tidak bisa masuk ya. Bahkan dilarang masuk. Kalaupun masuk ya, dengan resiko yang sangat tinggi ya. Dan nasibnya akan sama dengan warga Gaza ya. Tidak berhenti di situ, mereka yang berada di Dirbalah juga dibombardir habis-habisan sampai banyak sekali, ribuan sampai puluhan ribu yang sudah jatuh korban, meninggal dan tidak bisa diselamatkan. Kalaupun diselamatkan, rumah sakitnya pun juga dibombardir. Rumah sakit, pasar, gedung-gedung pemerintahan, instansi pemerintahan, tempat tinggal dihabisi semua oleh tentara Zionis Israel. Dengan dalih yang sama bahwa kota Dirbalah tidak aman, maka mereka dipindah di
suruh diperintahkan untuk berpindah ke Khan Yunis. Mereka pindahlah ke Khan Yunis, ya. Dan nasibnya juga sama, tidak jauh lebih baik, ya. Karena apa? Karena niat jahat itu memang sudah tertancap dalam-dalam oleh tentara Zionis Israel, ya. Hingga akhirnya mereka pun dibombardir, dihabisi oleh pesawat-pesawat tempur, ya. Belum lagi ditambahkan dengan tank-tank yang bersenjata, yang dengan senjata penuh, artileri penuh, ya, dan juga pasukan daratnya mereka. Maka terkatung-katunglah mereka warga Gaza. Kita akan tinggal di tempat mana? Katanya aman di Khan Yunis, ya. Maka selanjutnya mereka tidak ada pilihan lain kecuali untuk pindah ke tempat yang lain, ya. Utara Gaza sudah, Dirbala sudah, Khan Yunis sudah, tinggal tempat terakhir adalah Rafah, ya. Rafah tempat terakhir. Dan itu sama, penipuan itu, kedustaan yang dilakukan oleh tentara Zionis Israel juga sama, menginformasikan bahwa kota ataupun wilayah yang aman itu adalah Rafah. Maka berpindahlah mereka ke Rafah setelah sekian puluh ribu korban berjatuhan, bahkan sampai 30.000, dan kebanyakan mereka adalah anak-anak kecil. Terus apa yang dimaui oleh tentara Zionis Israel? Maka mereka berperang dengan anak kecil, anak bayi, atau anak kecil yang masih umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Apakah mereka berpegang senjata? Apakah mereka mengendalikan pesawat tempur? Enggak. Otaknya di mana tentara Zionis Israel itu? Kenapa mereka jadi korban? Ini berarti ada yang salah dalam persepsi mereka tentang kemanusiaan. Dan mereka sesungguhnya adalah sosok yang paling harus bertanggung jawab tentang korban kemanusiaan ini. Di Rafah pun juga sama nasibnya. Jatuhi roket bertubi-tubi, ditembakin dengan artileri, diserang dengan kendaraan berlapis baja, dan begitu seterusnya. Pesawat-pesawat tempur juga menyerang di beberapa wilayah Rafah. Bahkan yang lebih kejam lagi adalah mereka yang sudah tinggal di perkemahan pengungsian yang ada di wilayah Rafah juga dibombardir habis-habisan, ya, bukan di gedung tapi di tenda-tenda biasa, bahkan sampai tenda yang sengaja didirikan oleh UNRWA, ya, UNRWA, itu juga dihabisin oleh tentara Zionis Israel. Lagi-lagi kita bertanya, terus mana yang dianggap tempat yang aman? Terus apakah mereka, orang-orang tentara Zionis Israel ini, kenal dengan rasa pri kemanusiaan? Sulit kita menjawabnya, ya. Sangat sulit menjawab hal tersebut. Dan yang lebih dalam lagi adalah mengapa pintu Rafah tidak dibuka? Padahal pintu Rafah adalah seperti jantungnya atau paru-parunya yang bisa menjadikan warga Gaza bernafas. Apalagi mereka yang sudah jadi jatuh korban, yang harus dirawat kesehatan mereka, mestinya diberikan akses pintu terbuka untuk merawat mereka, untuk menyelamatkan mereka. Tapi apa yang terjadi? Yang pintu itu dijaga juga oleh tentara Mesir, pihak pemerintah Mesir, tapi tidak juga dibuka, ditutup. Ini seakan-akan kesannya adalah pemerintah Mesir mempersilahkan, ya, tentara Yahudi Zionis Israel ini untuk menghabisi sekalian, ya, karena mereka nggak boleh pergi, ya. Ini kan luar biasa, Masya Allah, tragedi kemanusiaan yang tidak bisa diterima oleh akal manusia. Nggak bisa. Semestinya dibuka pintu Rafah, orang-orang yang tersisa itu dibiarkan mereka berobat, menyelamatkan diri, tapi tidak, tetap ditutup dan dibombardir dengan ribuan bom. Bahkan di perkemahan itu sampai banyak yang terbakar, hangus terbakar. Tidak ada pertolongan yang layak, rumah sakit sudah habis semuanya. Ini tragedi kemanusiaan yang luar biasa, yang kita sangat prihatin lihat hal tersebut.
mau bernafas sebagai manusia pun tidak diperbolehkan, tidak diperkenankan. Terus mau apa lagi? Apalagi? Inilah tragedi kemanusiaan yang terburuk yang kita saksikan di abad ini. Kita berharap ya, semoga semua penderitaan ini segera berakhir. Kita berharap semoga tentara Zionis Israel, pemerintah Israel semakin sadar bahwa mereka juga manusia, sama seperti manusia yang lainnya. Tidak bisa mereka melakukan kekejaman yang seperti ini ya. Bahkan kalau lihat faktanya, seluruh dunia memprotes ya. Tidak hanya satu, tapi sudah 144 warga dunia, negara-negara dunia memprotes tindakan tentara Zionis Israel. Dan protes mereka diwujudkan dalam tindak nyata. Mereka menyatakan dan mengakui ya adanya negara Palestina. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera untuk mencabut tragedi kemanusiaan ini, dan semoga pihak-pihak yang berwenang semakin sadar untuk menyelamatkan kemanusiaan ini. Terima kasih telah mendengar, menyimak sharing ini, curhat kemanusiaan. Ya, terima kasih, jazakumullah khairan katsiran. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh